Nah, Fadal. Ya, halo, Assalamualaikum, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau bertanya masalah pembelian emas online. Di situ kan ada salah satu BUMN pemerintah kita yang memang usahanya tambang emas. Di situ ada jasa pembelian emas online. Tetapi pembelian emas online ini sifatnya kita beli sekarang, langsung saldo kita tuh langsung bertambah. Dan kalau kita mau ambil emas itu hari itu juga bisa, karena emas itu ada mereka tersedia setiap saat. Dimana kadang posisi seperti saya ini kan jauh di luar. Sebentar. Yes. Anda beli emas online, kalau Anda ingin ambil hari itu juga ada, betul? Betul. Sebentar, Anda akan dikenakan biaya percetakan, ya atau tidak? Betul. Berarti emas ketika Anda beli bisa diserah terimakan? Maksudnya? Para ulama mensyaratkan dalam jual beli barang itu, barang yang dijual ayakuna maqdurat taslim, barang bisa diserah terimakan. Saya jual kepada Anda buku pena, silahkan ambil, bisa saya serahkan kepada Anda. Oh, dalam artian ketika saya beli online tapi saya ngambilnya besok, itu bisa kan? Anda dikenakan biaya mencetak, iya atau tidak? Iya. Ya. Dikenakan. Karena yang ada di BUMN tadi dalam bentuk gelondongan umpamanya 200 kilo. Ya. Kalau Anda ingin beli berapa? Kalau 200 kilo bisa diserah terimakan, nggak ada masalah. Tapi Anda ingin beli berapa umpamanya? Ya, kita bisa beli 10 gram, Ustaz. Kalau 10 gram, mereka cetak dulu dan Anda dikenakan biaya cetak. Ya atau tidak? Betul. Berarti bisa nggak diserah terimakan emas ketika Anda membeli tadi? Ketika saya membeli tadi bisa, selagi kita bayar biaya cetaknya. Kalau Anda harus bercetak berarti tidak bisa diserah terimakan. Tapi kalau bisa diserah terimakan berarti sudah siap dicetak, siap diserah terimakan. Karena Anda ketika Anda beli, kata mereka, Anda harus bayar biaya cetak, kami cetak dulu. Berarti sudah ada atau belum? Sudah ada biasanya. Kok sudah ada? Kalau sudah ada dia nggak perlu cetak dulu. Oh, tapi biaya cetak itu kita hanya tabungan, kita bertambah 10 gram. Tapi ketika kita mau ngambil fisiknya, kita bayar lagi. Cetaknya 150.000 misalnya begitu, Ustaz. Iya kan, berarti yang 200 kilo ini bisa diserahkan kepada Anda yang 10 gram tadi. Ketika Anda beli, bisa Anda? Bisa. Tapi cetak dulu. Bisa, tapi cetak dulu itu gimana caranya? Enggak, dalam artian gini, saya beli 10 gram ketika saya ini itu saldo tabungan saya itu bertambah. Sudahlah. Ini permasalahan jual beli emas online bukan di sisi ini saja. Ini tuh bagian dari syarat rukun yang penting. Tapi Anda nggak mau mengakui, saya sampaikan hadis Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, ya, adzahabu bidzahabi wal fiddatu bil fiddati mislan bimithlin yadan biyadin. Faiza ikhtalafat hadhil asnafu fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin. Kata Rasulullah SAW, menukar emas dengan emas syaratnya 2, sama gramnya, gramasinya, dan tangan dengan tangan. Tangan yang satu menyerahkan emas, tangan yang satu menerima emas lagi. Kalau menukar emas dengan perak, kata Rasulullah, syaratnya hanya satu saja, tangan dengan tangan. Anda punya perak, ingin beli emas, Anda serahkan perak, terima emas. Ya, Anda punya emas, ingin beli perak, Anda serahkan perak, terima emas. Tidak boleh satu menyerahkan emas dan tangan satu tidak menerima, terjadi riba. Sekarang rupiah itu disamakan dengan emas dan perak, sama sebagai alat tukar. Ya, maka dia mengikuti kaidah ini. Menukar rupiah dengan rupiah, syaratnya harus sama nominalnya dan harus tangan dengan tangan. Menukar rupiah dengan dolar, syaratnya hanya satu, yaitu tangan dengan tangan. Serahkan rupiah, terima dolar. Kalau Anda serahkan rupiah, ini kosong, belum terima dolar, sore baru ada, terjadi riba. Atau Anda serahkan rupiah, lalu Anda bilang, Pak maaf kebelet, saya ke toilet, numpang ke toiletnya. Ya udah silakan masuk ke toilet sana, di luar sana. Kata, ya, Anda ke toilet dulu, berpisah, ini terjadi riba.
Paham. Maka menukar rupiah dengan emas syaratnya sama dengan menukar rupiah dengan dolar. Harus yadan biyadin. Kalau datang Anda ke toko emas, Anda beli 10 gram, Anda serahkan uang umpamanya 10 juta. Ya, ini 10 juta. Emas mana? Sebentar Pak, saya ke dalam dulu cari. Oh, batal. Saya ulang lagi nanti akadnya. Kalau datang bawa emas, datang, tidak bisa dia Pak, sini uangnya dulu saya masuk. Oh, tidak bisa. Mana emas kamu? Ini rupiah. Datang dia, ya udah kalau gitu apa? Saya ke dalam dulu. Masuk dia ke dalam, dia ambil 10 gram, datang ke depan Anda. Ini 10 gram, ya. Mana uang 10 juta? Ini 10 juta. Sini saya pegang 10 gram, ini pegang 10 juta, lepas. Deal ya, deal. Itu syaratnya. Tidak terpenuhi ini, Anda di Palembang, satu di Jakarta, panjang banget tangannya. Bisa mengantarkan. Bisa serah terima rupiah dan emas. Enggak, karena saya maaf ya Ustaz, saya karena bukan saya dapat dari teman misalnya katanya syarat beli emas itu diperbolehkan mubah dengan syarat ini bukan alat tukar. Yang kedua ini ya apa namanya tidak bisa dialihkan seperti itu, makanya saya bertanya seperti ini. Tidak masalah, bagus. Ya, cuman maksud saya pendapat teman Anda itu pendapat dari Dewan Syariah Nasional dan pendapat itu batil. Ya, karena Anda bisa baca di buku saya, buku Harta Haram Maupun Kontemporer, jual beli emas dengan cara tidak tunai. Karena sekarang rupiah itu kan dikiaskan dengan emas dan perak. Emas dan perak itu asal. Sepakat para ulama usul fikih, para ulama fikih, bahwasanya persyaratan sahnya kias alla yakuna bil alla ya'uda alal asli bil ibtal, bahwa cabang tidak boleh membatalkan yang asal. Sekarang rupiah membatalkan emas, itu di mana caranya? Ya, maka ini pendapat yang tidak kuat, yang tidak didukung dari sisi ilmu, disiplin ilmu usul fikih. Kemudian mereka yang mengatakan bahwa boleh menukar rupiah dengan emas tidak tunai karena fatwa DSN tadi, ya, mereka mengatakan bahwa emas bukan alat tukar. Semua orang tahu, para ekonom, para kaum muslimin dari masa ke masa, bahwa syarat sebagai mata uang dari masa ke masa bukan hanya sebagai alat tukar saja. Ya, fungsi uang sebagai penyimpan kekayaan, penilai harga barang, kemudian sebagai alat tukar. Ya, mau belajar ekonomi mau tidak, semua orang tahu ini, dan ini dipraktekkan manusia dalam hidup mereka. Yang dihilangkan oleh lembaga resmi di Indonesia fungsi emas ini adalah yaitu alat tukar. Berarti tinggal berapa fungsi emas di Indonesia? 2, yaitu sebagai penyimpan kekayaan dan sebagai pengukur harga barang dan jasa. Yang ada pada rupiah dari 3 fungsi ini apa? Orang mau menyimpan kekayaan dengan rupiah, silahkan, inflasinya tinggi. Kalau dengan emas, tetap. Penilai barang dan jasa, kalau menilai kambing, di masa Rasulullah kambing 1 dinar, kambing kurban dapat. Hari ini Anda berkurban 1 dinar juga dapat. Mana yang menjadi ukuran? Yang namanya ukuran tentu tidak boleh berubah-ubah. Ya, 1 meter di zaman Nabi sekarang juga 1 meter. 1 liter zaman Nabi sekarang juga 1 liter. Tidak mungkin 1 liter di masa Nabi sekarang menjadi setengah liter atau 1/10 liter. Ya. Bagaimana Anda katakan rupiah dengan kambing? Tahun sekarang mungkin kambing harganya 3.500.000 untuk kurban. 30 tahun yang lalu 300.000 ya. 3.500.000. 30 tahun yang lalu mungkin 300.000. Berarti mana yang tetap? Ukurannya kok berbeda-beda? Sekarang kambing yang menjadi alat ukur atau rupiah yang menjadi alat ukur? Kambing kan? Enggak. Masa kambing alat ukur? Emang itu mau beli rumah 10 kambing, 30 kambing? Enggak.
berarti yang alat ukur pada rupiah tidak terjadi, yang ada pada emas. Ya, maka wallahu ta'ala alam, ini kajian yang dilakukan oleh DSN perlu dirujuk ulang, karena itu bukan Quran dan Sunnah yang harus diikuti mentah-mentah. Cukup ya, akhi. Oke, terima kasih atas Allah barik fiik. Nah, Masya Allah. Jazakumullah khair wa barakallahu fiik atas pertanyaannya dan jawaban Ustaz cukup jelas dan sangat terperinci. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Dan mohon maaf, ini merupakan pertanyaan kami terakhir di pagi ini.